Eh, Begini Bu, apakah Ibu ada waktu luang pagi hari ini Bu? Alhamdulillah ada Pak. Begini Bu, saya rencananya mau mewawancara Ibu sebagai tugas dari CGP yang saya ikuti. Ini mengenai kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Iya Pak. Eh, Apakah bisa Ibu? Bisa Pak. Terlebih dahulu Ibu mohon kesediaannya Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahara, Kepala SMP 4 Sujunjung. Perkenalkan juga saya Nadrian di SPD, berasal juga dari SMP Negeri 4 Sujunjung, CGP Angkatan 9. Baiklah Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, Pak ya. Tentunya begitu ya Pak Nak ya. Kita menghadapi sebuah kasus, kita melihat kepada dua hal, yaitu kita harus memilih salah satu. Kalau dua hal tersebut sama bagusnya, jadi maksudnya ke dilema etika atau sama-sama benar itu pilihan yang sulit karena sama-sama baik. Tidak ada bujukan moral pada kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Begitu kira-kira Pak. Ibu, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini ya Pak ya, selama dalam pengambilan keputusan itu, saya sebagai kepala sekolah itu harus bermusyawarah, baik dengan wakil kepala sekolah maupun dengan guru BK. Nanti kira-kira. Iya. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk yang langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan wali, wakil kepala sekolah, guru BP, dan selanjutnya dirapatkan dengan majelis guru. Iya Ibu. Ibu, kira-kira hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Itu biasanya ya Pak. Nah, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan juga dengan guru BK dan seluruh satuan pendidikan di sini. Luar biasa sekali Bu ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini ya Pak ya, kalau tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua siswa itu sendiri kan. Oh gitu Ibu. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu biasanya tidak ada jadwal Pak. Kalau kasus dalam penyelesaian kasus ini dilema etika itu karena langsung berkoordinasi dengan pihak yang terkait saja. Oh gitu Ibu ya. Kemudian seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya di sini Ibu itu faktor-faktornya yang mengambil keputusan ini biasanya
yaitu ibu sendiri, setelah itu wakil kepala sekolah berserta guru BK, dan juga para guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini tadi. Begitu ya Bu ya. Iya. Bagus sekali ya Bu ya. Iya, Pak. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang kita ambil atau yang kita petik dari dilema etika ini yaitu pelajaran memperhatikan budaya dan kondisi lingkungan di sekitar sekolah untuk mengambil keputusan. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali ya dalam pengambilan keputusan. Ya. Memperhatikan budaya dan kondisi lingkungan lah kira-kira begitu. Oh, iya. Kemudian Ibu, demikianlah Ibu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Nak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Perkenalkan saya Bu Nadriandi, CGP Angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 4 Sijunjung. Oke Pak. Ya. Ada yang bisa dibantu Pak? Begini Bu, rencananya saya ingin mewawancara Ibu mengenai kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin. Oke. Apakah Ibu bersedia Ibu? Insya Allah bersedia selagi bisa membantu. Sebelumnya Ibu, saya minta Ibu memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Nat tadi ya. Iya Pak. Perkenalkan Ibu Rahma Yulina, merupakan kepala sekolah di SMP 47 Sijunjung. Iya. Terima kasih Bu ya. Ibu, apakah kita bisa langsung mulai Bu? Oke, siap. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Oke, selama ini yang Ibu ketahui kalau untuk kasus-kasus dilema etika itu dilihat apakah kasus itu merupakan benar-benar atau kalau seandainya satu benar satunya dianggap salah itu merupakan bujukan moral. Tapi kalau seandainya itu memang dianggap benar kedua-duanya, kasus itu dianggap sebagai dilema etika. Gitu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, mungkin kita ambil salah satu contohnya ya Pak. Pernah salah seorang siswa itu tidak masuk sekolah setelah semester 1, di semester 2-nya tidak masuk sekolah. Nah, setelah kami tanyakan, kami telusuri, itu ternyata orang tuanya sakit sementara dia merupakan anak paling besar, sehingga dia tidak bisa lagi untuk melanjutkan pendidikannya karena dia harus menjadi tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya. Iya. Nah, setelah ayahnya sehat di semester berikutnya, dia ingin datang lagi ke sekolah untuk memohon untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, kalau kita lihat secara aturannya kan mungkin dia sudah tidak masuk ke sekolah sekian lama. Nah, kemudian di semester 2 tahun berikutnya dia datang lagi dan meminta untuk bisa melanjutkan pendidikan. Kalau kita lihat dia tidak masuk sekolah itu karena membantu orang tuanya, itu kan merupakan hal yang benar. Iya. Kemudian dia ingin lagi melanjutkan sekolahnya, itu juga merupakan hal yang benar. Jadi ini merupakan dilema etika. Andaikan kita tidak menerima siswa ini, tentu dia akan putus sekolah, tidak melanjutkan lagi. Kalau disuruh mengulang di tahun berikutnya, otomatis biaya yang dikeluarkan itu akan lebih besar karena orang kita tahu kalau orang tuanya ini merupakan dari keluarga yang kurang mampu. Iya. Nah, jadi setelah berdiskusi dengan guru, dengan wakil,
dengan komite sekolah kita sepakati untuk menerima siswa itu kembali melanjutkan di semester 2 di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah siswa itu tamat di SMP ini dan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan, Pak. Oh gitu ya Bu, luar biasa sekali Bu ya. Kemudian langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke. Di setiap menghadapi sebuah masalah itu kadang memang kita ada masalah yang mungkin bisa kita selesaikan sendiri, tapi ada masalah yang kita harus melibatkan pihak lain. Contohnya kalau selama ini di setiap mengambil keputusan itu Ibu tidak langsung mengambil keputusan sendiri, tapi Ibu bawa berdiskusi dengan seluruh majelis guru, dengan wakil kepala sekolah dan juga karyawan di sekolah ini. Itu tergantung seberapa besar kasusnya. Mungkin itu Pak. Iya, Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika atau mungkin rujukan moral? Yang selama Ibu anggap efektif ya kalau kita menghadapi kasus dilema etika dan juga rujukan moral itu jika kita bisa langsung menyelesaikan permasalahan itu tanpa mengulur-ulur waktu dan langsung mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait, biasanya masalah itu cepat terselesaikan. Iya. Kemudian Bu, kira-kira hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika atau kena rujukan moral yang terjadi di sekolah? Selama ini yang menjadi tantangan kalau dalam kasus dilema etika itu kita sering kan mengambil keputusan itu kebanyakan itu tidak berdasarkan aturan tapi berdasarkan rasa kasihan. Nah, karena ini menyangkut perasaan, itu sering terjadinya ketidaksepakatan, ketidaksesuaian antara mungkin wakil atau guru ya salah seorang guru dengan guru yang lainnya. Nah, sehingga di sana sering terjadi tantangan untuk bisa mengambil sebuah keputusan, sering berbedanya pendapat. Misalnya contohnya dalam kasus menerima siswa kembali, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah setelah kita jelaskan apa dasar kita dalam mengambil keputusan itu, bagaimana prinsip kita dalam mengambil keputusan, paradigma, kemudian langkah-langkah yang sudah kita tentukan, akhirnya semuanya permasalahan itu dapat kita selesaikan. Oh gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian juga mungkin bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Nah, kalau untuk penjadwalan dalam menyelesaikan kasus biasanya Ibu tidak punya jadwal khusus, tetapi setiap ada kasus itu berusaha untuk secepatnya menyelesaikan. Nah, jika saat suatu kasus bisa diselesaikan di tempat kejadian itu langsung diupayakan, tapi kalau tidak baru ditempuh langkah-langkah. Misalnya andaikan kasus itu masih kecil, berarti bisa diselesaikan di tempat kejadian. Tapi kalau sudah melibatkan pihak lain itu biasanya harus komunikasi dengan guru umpamanya, dengan wali kelas atau dengan orang tua siswa. Nah, itu baru diatur waktu kapan akan diadakan pertemuan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi selagi kasus itu bisa diselesaikan secepatnya, tidak diulur-ulur, langsung diselesaikan. Tapi kalau memang membutuhkan pihak lain, berarti memang dijadwalkan diatur pertemuan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi seperti itu Pak. Iya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu dalam kasus dilema etika atau rujukan moral? Kalau seseorang itu Ibu memang setiap ada permasalahan itu selalu berkomunikasi dengan wakil, dengan guru-guru. Jadi dalam mengambil keputusan itu selalu Ibu musyawarahkan supaya nanti tidak terjadi permasalahan lain di kemudian hari. Iya. Kemudian Ibu, dari hal yang Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan
pada kasus dilema etika atau mewujudkan moral. Oke. Pembelajaran yang dapat Ibu ambil di saat kita mengambil sebuah keputusan, memang kita harus tahu prinsip dalam mengambil keputusan, bagaimana paradigma dalam mengambil keputusan, kemudian langkah-langkah kita untuk mengambil sebuah keputusan. Karena di saat kita salah dalam mengambil keputusan itu, mungkin dalam jangka pendek atau jangka panjang itu akan ada pengaruhnya. Contohnya di saat kita memutuskan untuk menerima kembali seorang siswa yang mungkin dari keluarga kurang mampu. Nah, kalau kita berpikir jangka pendek, umpamanya dia sudah melanggar aturan, akhirnya tidak diterima di sekolah kita lagi. Nah, kalau coba kita berpikir jangka panjang, seandainya siswa itu diterima, dia akan bisa melanjutkan pendidikan. Siapa tahu dia akan menjadi orang yang lebih sukses. Jadi pembelajaran yang Ibu ambil, kita memang harus berpikir dalam mengambil keputusan, karena sebuah keputusan yang salah itu jangka pendek atau jangka panjang itu akan membawa akibat. Jadi mungkin itu yang pembelajaran yang bisa Ibu ambil. Ibu, demikianlah Bu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, Pak.